Arab Saudi meremehkan Indonesia. Sebut Indonesia tak punya peluang lolos Piala Dunia 2026. Apakah timnas Indonesia benar-benar tidak punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Pertanyaan ini bukan sekedar angin lalu. Ini adalah jeritan dari jutaan dada yang terluka. Dari anak kecil di gang sempit yang memeluk bola butut, berlari tanpa alas kaki, sambil bermimpi suatu hari dirinya mengenakan jersey Garuda. Dari ibu-ibu yang rela menabung sebulan penuh hanya untuk bisa membeli selembar tiket pertandingan, agar anaknya bisa merasakan atmosfer stadion walau hanya sekali seumur hidup. Dari kakek-kakek di warung kopi yang matanya berkaca-kaca menatap TV usang, berharap sebelum nafas terakhirnya ia bisa menyaksikan merah putih berkibar di panggung terbesar Piala Dunia. Dan kini pertanyaan itu bergema lebih keras. Bukan hanya di tribun GBK, tapi juga di media-media Arab Saudi yang dengan angkuh menulis, Indonesia, mereka hanyalah tim pelengkap. Di media internasional yang dingin menganalisis, lini belakang mereka rapuh seperti kertas basah. Di kolom opini yang sinis, mental mereka akan remuk melawan Arab dan Irak. Bahkan yang paling menusuk, kalimat kejam yang menyayat hati. Indonesia tidak layak bermimpi terlalu tinggi. Tidak layak bermimpi. Siapa mereka? Siapa mereka yang berani mencabut hak 270 juta jiwa untuk bermimpi, untuk berharap, untuk percaya? Mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa sepak bola bukan sekedar hitung-hitungan, bukan matematika dingin, bukan ranking FIFA, bukan angka statistik kering. Sepak bola adalah drama. Sepak bola adalah panggung keajaiban. Disinilah David mengalahkan Goliat. Disinilah underdog menulis legenda. Disinilah satu gol di menit 90 bisa merubah sejarah sebuah bangsa. Lihatlah jejak kita. Dari generasi ke generasi, Garuda selalu bangkit. Bangkit justru ketika dikubur hidup-hidup. Bangkit ketika dunia menertawakan kita. Bangkit ketika pundak kita diremehkan, diinjak, dan diragukan. Dan kali ini pun dunia boleh meremehkan. Media boleh menertawakan. Komentarkon boleh mencibir. Tapi jangan pernah lupa bahwa Garuda tidak pernah terbang karena angin yang tenang. Garuda justru mengepakkan sayapnya lebih tinggi ketika badai datang menerjang. Lihatlah ke belakang. Bukankah sebelumnya Indonesia juga diremehkan di ajang Piala Asia? Banyak yang bilang kita akan pulang cepat, hanya jadi penonton. Tapi, apa yang terjadi? Secara mengejutkan, timnas senior Indonesia justru berhasil melaju hingga babak 16 besar. Tidak hanya itu, timnas U23 pun mampu menembus semifinal Piala Asia U23. Sebuah prestasi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan yang terbaru, bukankah kita juga diremehkan saat tampil di round 3 kualifikasi Piala Dunia? Hampir semua prediksi mengatakan Indonesia tak akan sanggup lolos. Tapi lagi-lagi, sejarah mencatat hal berbeda. Secara mengejutkan, Garuda berhasil menembus round 4, membungkam keraguan yang sejak awal diarahkan kepada kita. Semua itu bukti nyata bahwa sepak bola tidak bisa dikira-kira hanya dari statistik dan catatan sejarah. Indonesia hari ini mungkin dianggap kecil. Ya, kecil di mata mereka. Tapi
Apakah sejarah tidak pernah mengajarkan? Dari generasi ke generasi, sepak bola Indonesia selalu punya momen ketika Garuda bangkit justru di saat diremehkan. Dari stadion-stadion kecil di pelosok negeri, dari sorak ribuan supporter yang tak pernah lelah, dari keringat pemain yang berlari tanpa henti, di sanalah semangat itu tumbuh. Namun, fakta-fakta tersebut belum mampu membuka mata media-media itu. Dengan angkuh dan percaya diri, mereka menulis daftar siapa saja yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dan siapa yang hanya akan berebut di jalur playoff. Dan di posisi teratas, kita menemukan nama yang memang sudah diperkirakan, Arab Saudi. Menurut data dari Football Beats Data, peluang Arab Saudi untuk lolos langsung ke Piala Dunia mencapai 62%. Angka yang begitu besar, seakan tiket ke turnamen paling bergengsi itu sudah tergenggam di tangan mereka. Bukan tanpa alasan, Arab Saudi memang punya sejarah panjang di Piala Dunia. Mereka sudah 6 kali tampil di ajang tersebut, dengan pencapaian terbaik menembus babak 16 besar pada tahun 1994 di Amerika Serikat. Dan yang terbaru, siapa yang bisa lupa momen bersejarah di Qatar 2022 ketika dari tim Asia biasa, tapi tim yang bisa melukai siapa saja, bahkan yang dianggap tak tersentuh. Selain itu, Arab Saudi punya modal yang kuat, dukungan finansial melimpah, liga domestik yang kini dihuni banyak bintang Eropa, serta infrastruktur modern membuat mereka terlihat kokoh. Belum lagi kedalaman skuad mereka. Pemain-pemain yang terbiasa bermain di atmosfer besar dengan mental yang teruji. Dan tentu saja, pengalaman mereka di kualifikasi Asia selalu konsisten. Dalam beberapa edisi terakhir, Arab Saudi hampir selalu lolos. Itulah sebabnya media-media dengan pongah menulis Arab Saudi adalah favorit terkuat. Arab Saudi sudah separuh jalan menuju Piala Dunia. Prediksi 62% itu seolah menjadi pembenaran bahwa kekuatan dan sejarah Setelah Arab Saudi, nama berikutnya yang banyak disebut media dengan penuh percaya diri adalah Irak. Menurut Football Beats Data, peluang Irak untuk lolos ke Piala Dunia 2026 berada di angka 31%. Jauh di bawah Arab Saudi, tapi tetap dianggap cukup besar untuk sebuah prediksi. Irak memang bukan tim sembarangan. Negara yang pernah mengejutkan dunia dengan menjuari Piala Asia 2007, itu masih punya aura sebagai salah satu kekuatan sepak bola Timur Tengah. Gelar tersebut hingga kini masih menjadi kebanggaan terbesar mereka. Sebuah bukti bahwa di saat semua orang meremehkan, Irak mampu menghadirkan kejutan besar. Kini media-media menilai Irak punya modal kuat untuk kembali tampil di panggung dunia. Mereka memiliki skuad dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda berbakat. Dari lini tengah yang penuh energi, hingga lini serang yang kerap mengandalkan kecepatan serta keberanian duel fisik. Ditambah lagi, Irak dikenal sebagai tim yang sulit ditaklukkan ketika bermain dengan semangat nasionalisme tinggi, sesuatu yang sering membuat lawan kewalahan. Dan jangan lupa, perjalanan mereka di kualifikasi Asia pun terbilang cukup stabil. Mereka berhasil lolos ke round 4, melewati berbagai rintangan meski tidak sekuat Arab Saudi dalam hal konsistensi. Media menilai dengan dukungan publik yang fanatik serta pengalaman melawan tim-tim besar Asia, Irak tetap punya peluang nyata untuk menggenggam tiket Piala Dunia. Angka 31% itu mungkin terlihat kecil dibanding Arab Saudi, tapi bagi Irak, angka itu adalah harapan yang nyata. Dan itulah mengapa media menempatkan mereka di posisi kedua favorit dari kawasan ini.
Dan setelah menyebut Arab Saudi dengan 62% serta Irak dengan 32%, dengan mudah mereka pun menyusun daftar itu hingga ke bagian paling bawah. Dan di sanalah, tanpa ragu, mereka menaruh nama Indonesia. Menurut prediksi Football Myths Data, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia hanya berada di angka 7% saja. Ya, 7%. Angka yang begitu kecil, seolah-olah Garuda hanyalah tim penggembira, tim yang selemah itu dan semudah itu untuk dikalahkan. Media-media internasional menulis dengan nada meremehkan, seakan mimpi Indonesia hanyalah mimpi kosong. Mereka menaruh Indonesia di dasar prediksi, seolah tidak ada sedikit pun alasan untuk percaya bahwa Garuda bisa menembus panggung terbesar sepak bola dunia. Tapi bukankah ini bukan pertama kalinya? Bukankah sebelumnya di Piala Asia Indonesia juga diremehkan, namun faktanya mampu menembus 16 besar? Bukankah timnas U23 juga dianggap tidak punya harapan, tapi justru melaju hingga semifinal Piala Asia U23? Dan bukankah di round 3 kualifikasi Piala Dunia, hampir semua prediksi menertawakan kita? Namun kenyataannya, Indonesia justru berhasil menembus round 4. Mereka mungkin melihat Indonesia hanya dari angka kecil itu, hanya dari 7% yang ditulis di layar komputer. Namun mereka lupa, sepak bola bukan tentang angka. Sepak bola adalah tentang keyakinan, tentang semangat, tentang mimpi yang tidak bisa dipadamkan. Semakin dunia meremehkan, semakin besar alasan bagi Garuda untuk membuktikan diri. Karena mungkin justru dari angka kecil itu lahirlah kejutan besar yang akan membuat semua orang terdiam. Namun, mari kita berhenti sejenak dan berpikir, apakah sepak bola benar-benar bisa ditebak dengan angka? Apakah prosentase di layar komputer, grafik di meja analis, atau sejarah yang penuh tinta emas otomatis menjamin kemenangan? Kalau benar begitu, maka kisah-kisah ajaib di dunia sepak bola tidak akan pernah ada. Leicester City tidak akan pernah juara Liga Inggris. Yunani tidak akan pernah mengangkat trofi Euro 2004. Maroko tidak akan pernah menembus semifinal Piala Dunia 2022. Dan disinilah letak ironi yang sebenarnya. Media-media besar dunia dengan segala data, grafik, dan algoritma mereka seakan lupa bahwa sepak bola bukanlah permainan yang bisa dihitung sesederhana 2 tambah 2 sama dengan 4. Mereka lupa bahwa bola itu bundar, dan di setiap putarannya selalu ada ruang untuk yang tak terduga. Arab Saudi boleh diberi label Raja Asia Barat dengan 62% peluang lolos. Irak bisa dibanggakan dengan 31% peluang membawa narasi kebangkitan pasca keterpurukan. Dan Indonesia, dengan pongahnya, mereka menaruh kita di dasar, hanya 7%. Angka yang seolah menyamakan Garuda dengan tim yang lemah, rapuh, dan tidak berdaya. Tapi, mari kita bertanya dengan lantang. Apakah angka-angka itu pernah bisa menakar semangat ratusan juta rakyat Indonesia? Apakah statistik mampu mengukur besarnya doa yang terucap di setiap sudut negeri ini, dari warung kopi sederhana hingga stadion megah? Apakah hitungan peluang mampu menghentikan langkah para pemain muda kita yang sudah berulang kali membungkam mulut-mulut yang meremehkan? Jadi, ketika hari ini dunia lagi-lagi menaruh Indonesia di posisi terlemah, itu justru menjadi bahan bakar. Setiap ejekan adalah api, setiap keraguan adalah bensin, dan semakin mereka meremehkan, semakin besar pula tekad Garuda untuk membuktikan.
Karena pada akhirnya sepak bola bukan hanya tentang siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kaya, atau siapa yang punya sejarah panjang. Sepak bola adalah tentang siapa yang berani melawan batas, siapa yang tak takut jatuh, dan siapa yang punya keberanian untuk berdiri kembali ketika dunia mengatakan kamu tidak bisa. Dan Indonesia berkali-kali sudah menunjukkan bahwa kalimat tidak bisa hanyalah awal dari sebuah kejutan besar. Maka jangan kaget jika nanti di tengah kesombongan prediksi mereka, Garuda justru terbang tinggi, mencabik-cabik logika dan menghadirkan kisah yang akan dikenang dunia.